Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifkan Nugraha dari kelas C8 Manajemen NPM 101213136. Di sini saya akan membuat video tugas teknik negosiasi dan komunikasi tentang membuat video Andai Aku Menjadi. Dan di sini saya akan mengambil tema atau judul Andai Aku Menjadi Presiden. Semua orang pasti pernah bermimpi untuk menjadi seorang presiden, menjadi pemimpin sebuah negara besar yang dianugerahi banyak kekayaan alam di dalamnya. Aku salah satu pemudi dari tanah Sunda yang berkeinginan untuk menjadi presiden. Meski aku tahu ada banyak beban yang ditanggung oleh seorang presiden, pujian, cacian, kritikan yang keras kerap menjadi makanan sehari-hari. Ini impian terbesar dalam hidupku, mengabdi kepada negeri tempatku dilahirkan. Mengabdi untuk sebuah negeri yang telah memberikanku banyak oksigen segar agar aku bisa bernafas lega hingga saat ini. Jika suatu hari nanti Tuhan mengizinkanku untuk bisa menduduki jabatan tertinggi di negeri ini, akan kubuat rencana paling indah untuk memakmurkan negeri ini. Memang terkesan muluk, tapi aku rasa setiap warga negara sepertiku punya satu impian besar untuk negara tercinta Indonesia. Yang pertama terlintas di pikiranku ketika aku berandai-andai jadi presiden adalah memperbaiki sektor lingkungan, menindak dengan tegas siapapun yang berusaha merusak alam sekecil apapun itu, entah itu individu ataupun badan usaha dan kelompok lainnya. Semua akan mendapatkan hukuman yang sama jika mereka berani berbuat sesuatu yang akan merusak alam. Memang sepertinya terkesan biasa saja jika diterapkan di Indonesia yang katanya negeri yang kebal hukum. Namun jika pemerintah lebih tegas dalam bertindak, aku rasa semua hal bisa diatur sesuai dengan ketentuan yang ada. Bukankah sudah ada undang-undang yang mengatur itu semua? Merangkul pemuda-pemudi yang bergerak di bidang lingkungan untuk ikut serta membantu program pemerintah dalam rangka melestarikan lingkungan. Sangat amat banyak organisasi anak muda di daerah-daerah yang berkecimpungan dalam lingkungan, tapi terkesan disepelekan. Lebih teliti lagi terhadap proyek-proyek besar yang kurang memperhatikan AMDAL. Tolak proyek-proyek reklamasi yang berkedok revitalisasi. Proyek-proyek yang hanya akan menimbulkan masalah baru untuk lingkungan. Indonesia masih dan akan tampak indah tanpa dihiasi pembangunan yang berlebihan. Keindahan alam lebih menyejukkan mata dibandingkan memandang ratusan gedung beton yang menghalangi sinar matahari masuk ke dalam rumah kita. Selain sumber daya alam, yang tak luput dari pikiran saya adalah sumber daya manusia, yaitu anak-anak muda. Anak-anak muda sekarang inilah yang akan menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Miris adalah ketika mengetahui, bukan hanya di pelosok saja, anak-anak yang tidak bisa merasakan belajar di bangku sekolah, tetapi anak-anak di pinggir ibu kota pun banyak yang tidak bisa bersekolah. Salah satunya faktor adalah keterbatasan ekonomi. Akan kurangkul semua organisasi di bidang pendidikan, karena yang aku tahu banyak organisasi pendidikan yang dibentuk secara sukarela dari orang-orang biasa, bukan dari kalangan pejabat atau orang kaya. Melanjutkan program sekolah gratis tidak hanya di ibu kota, tapi di seluruh pelosok negeri, agar semua anak Indonesia bisa mendapatkan sekolah yang layak, membentuk sumber daya yang berkualitas untuk Indonesia yang lebih maju di masa yang akan datang. Hal yang terakhir yang terlintas andai aku menjadi presiden adalah memajukan sektor UKM. Masih banyak warga negara Indonesia yang belum bisa mengenyam pendidikan sampai di bangku SMA. Pendidikan yang rendah cenderung tidak bisa membawa seseorang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan layak. Walaupun hal itu tidak berlaku untuk semua orang, dengan membangkitkan usaha kecil menengah, banyak orang yang akan terbantu. Banyak orang yang membuka lapangan pekerjaan dan banyak orang pula yang bekerja. Hal itu akan mengurangi angka pengangguran yang cukup tinggi di Indonesia. Dengan adanya usaha kecil menengah juga akan membantu perekonomian Indonesia. Memang mudah jika merancang sebuah rencana, namun yang akan dipertanyakan adalah mampukah aku merealisasikan rancangan yang sudah aku susun sedemikian rupa untuk kemajuan bangsa ini? Semoga jika suatu hari nanti aku jadi presiden, aku bisa menjadi presiden yang amanah. Karena dalam jabatan yang kuemban terdapat banyak harapan dari sekian puluh juta penduduk Indonesia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.